Oke, ini ya untuk, apa, pembukaan yang pertama ya. Pertanyaan saya untuk kalian, penerapan fluk listrik dan hukum Gauss dalam kehidupan sehari-hari, itu apa? Yang udah dapat jawabannya silakan langsung rasain ya. Kalau misalkan nggak ada yang rasain juga, saya bakalan panggil. Oke, ini ada Tian ya, boleh langsung dijawab. Ah, masih Bang, bentar Bang. Itu penerapan Flux dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya Bang, atau yang maksud contohnya Bang ya? Iya, Nah itu seperti kayak dari panel surya atau apa sih namanya Bang, solar panel yang seperti kayak itu gimana ya penerapannya, yang seperti kayak listrik dalam modern lah. Terus yang kedua induksi elektromagnetik. Terus yang ketiga itu ya ventilasi dan pendingin ruangan Bang, atau bisa kita sebut AC. Itu aja Bang, setahuku Bang. oke. Ada lagi yang lain? Dapat jawaban lain? Silakan rasain, Oh ini Bang, satu lagi Bang, boleh. pengisian daya mobil listrik Bang. Dan pengisian Itu Bang. daya mobil listrik. Ada lagi dari yang lain? Oh iya Bang. Oh iya Bang. Ya. Bang. Saya mau dengar suaranya, mmm, siapa ya? Siapa di sini yang harus saya tanya? Oke, saya mau dengar suaranya. Ini kan user-nya pakai ini. Saya mau dengar suaranya. Bang, nggak usah tegang-tegang ya. Ini pertanyaannya mudah kok, nggak harus berpikir keras. Saya mau dengar suaranya. Hisam. Hisam, apakah mendengar suara saya? Hisam? Mana ini Hisam? Hadir Bang, Oke, kalau menurut Hisam sendiri selain yang sudah disebutin sama Tian, masih ada lagi nggak? Halo, Hisam? Mana ini orangnya? Tadi kayaknya ada deh suaranya. Bang, Bang, baik. Ada Bang. Pak, Ini rambut yang berdiri setelah digosok dengan balon Bang. rambut yang berdiri Rambut yang berdiri setelah setelah digosok dengan balon. gosokkan balon, Ya, dengan balon. terus, Udah Bang, itu aja yang saya tahu. oke, sederhana sekali ya. Ya Bang, Masih ada lagi cukup yang Bang. lain? Oke, saya mau dengar suaranya cowok. Kan udah ya? Saya mau dengar suaranya Yola. Yola, mendengar suara saya? Yola? Iya, Bang. Ya, kalau menurut Yola sendiri, apakah masih ada yang lain? Mungkin mesin fotokopi atau printer laser ya, Bang? Mesin
atau FC laser. Benar? Masih ada lagi? Microwave sama timbangan digital, Bang. Microwave sama timbangan digital. Tadi suaranya siapa ya? Asia, Bang. Mikro apa tadi? Microwave, Bang. Sama? Timbangan digital. Timbangan digital. Ini kegedean deh. Oke, ini ya. Jadi kita udah dapat jawaban ya dari Tian, kemudian dari Hisam, kemudian dari Yola, dan dari Keisa ya. Oke. Jadi sebenarnya penerapan fluk listrik dan hukum Gauss dalam kehidupan sehari-hari itu sebenarnya banyak banget ya. Dan pengaplikasiannya itu nggak asing lagi dengan kita yang sekarang ini gitu ya. Dan secara tidak langsung ternyata, oh fisika gitu ya, banyak banget gitu ya yang yang diimplementasikan gitu ya pada kehidupan sehari-hari gitu ya. Cuman sayangnya sekarang fisika tuh kayak minat orang ke fisika itu dikit banget gitu ya. Karena dengar kata fisika aja udah kayak, wah fisika tuh banyak rumusnya gitu ya, susah gitu ya. Nah, padahal kalau misalkan kita tinjau gitu ya di lingkungan sekitar kita ya, ilmu fisika itu banyak banget digunain gitu ya. Jadi kayak sayang banget sih dengan orang-orang yang kayak benci dengan fisika atau tidak suka dengan fisika gitu ya. Padahal itu tadi ya, ilmu fisika itu banyak banget dipakai di dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Gitu. Itu untuk pembukaan kita ya. Kemudian kita langsung next soal aja ya. Di sini kayaknya soal. Oke. Jadi untuk soal yang pertama ini ya. Oh ya, catatan yang saya tulis dulu di sini ya. Note. Silahkan disimak dan catat soal dan jawaban tutor malam ini. Kemudian, oke ini ya, ini udah saya ingatkan dari awal ya. Silakan disimak dan catat soal dan jawaban tutor ya malam ini gitu. Untuk soal yang pertama, di sini kalian diharapkan ya mampu memahami hukum Faraday dan hukum Lenz. Nah, di sini ada studi case. Sebuah kumparan terdiri dari 200 lilitan kawah. Setiap lilitan berbentuk persegi dengan panjang sisi atau D ya, itu adalah 18 cm dan terdapat medan magnet seragam yang diarahkan tegak lurus terhadap bidang kumparan. Medan magnet tersebut kemudian dinyalakan dan berubah secara linier dari 0 menjadi 0,5 Tesla dalam waktu 0,8 detik. Untuk soal yang pertama, berapakah besar gaya gerak listrik atau GGL ya, induksi yang dihasilkan dalam kumparan selama perubahan medan tersebut terjadi. Kemudian untuk soal yang kedua, bagaimana jika diminta untuk mencari besar arus induksi dalam kumparan selama medan magnet berubah jika resistansi sebesar 2 ohm. Oke, di sini untuk solusi yang A ya, secara konseptual
kita bisa bayangin garis medan magnet melewati kumparan karena ada perubahan medan magnet. Nah, maka GGL terinduksi di kumparan. Evaluasi GGL dengan menggunakan hukum Faraday. Oke, jadi di sini ada hukum Faraday ya. Kenapa di sini kita mutlakkan ya? Karena kita di sini hanya butuh nilainya saja gitu. Makanya kita mutlakkan. Kemudian rumus ini juga udah disampaikan di kelas ya seharusnya. Jadi teman-teman harusnya sudah tahu ya atau familiar terhadap rumus ini. Hukum Faraday. Itu N sama dengan delta flux per waktu ya, delta T. Nah, untuk fluxnya sendiri kan itu adalah B dikali A ya, medan magnet ya, dikali luasnya. Kemudian bisa kita tulis saja ya. Kan kalau delta itu berarti dia adanya perbedaan ya. Makanya di sini ada pengurangan. Kemudian bisa kita langsung masukin aja ya. Untuk yang A ini jumlah lilitannya ya atau N itu kan 200 ya pada soalnya tadi. Nah ini jumlah N-nya. Jumlah lilitan maksudnya atau N. Kemudian untuk luasnya ya itu adalah 0,18 meter atau ini tadi ya 18 cm. Kemudian untuk apa perbedaan medan magnetnya tadi kan dari 0 sampai 0,5 ya. Ini dari 0 sampai 0,5. Kata kuncinya di sini, medan magnet atau B ya. Kemudian untuk apa delta T-nya ini ya diketahui dalam waktu 0,8 detik. Kemudian nanti kita dapat hasil akhirnya adalah 4 volt ya untuk besar dari GGL-nya ya. Untuk yang A ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Masih ada yang bingung? Oke, mungkin kalau secara tidak langsung tadi saya bilang ya, bahwasanya kalau delta gitu ya, itu menunjukkan ada perbedaan gitu ya. Nah, sedangkan kita tahu ya untuk waktunya itu sendiri ya. Di sini kan yang diketahui adalah ini ya, dalam waktu 0,8 detik gitu ya. Nah, jadi ya udah bisa langsung kita tulis saja 0,8 second atau detik ya. Ini adalah second. Sebenarnya sama juga sih. Yang B ini juga atau delta B-nya tuh bisa kita langsung tulis saja 0,5 gitu ya, tanpa harus dikurang 0. Cuman karena apa ya, di sini udah ditulis atau diketahui ya pada studi case soalnya. Itu dari 0 sampai 0,5 gitu. Makanya kita tulis atau kita buat di sini. Itu ya untuk solusi soal yang A. Besarnya gaya gerak listrik atau GGL ya. Atau kayak bentuk epsilon ini ya. Itu dia adalah 4 volt. Kemudian next ya, yang B itu kita tinggal masukin aja ya rumusnya. I sama dengan GGL dibagi sama R. Kan oke. Nilai GGL kan kita udah dapat ya 4V ya. Kemudian untuk R-nya juga kita udah tahu ya. Ini typo ya. Itu adalah 2 ohm ya. Jadi tinggal kita bagi aja, dapatnya adalah ini ya. 2 ampere. Tuh, kemudian untuk yang B apakah ada yang ingin ditanyakan? Enggak ya? Cukup mudah ya. Tinggal kita masukin aja atau substitusikan. Oke, lanjut ya untuk soal yang nomor 2. Ini ya output yang diharapkan. Kalian mampu menyelesaikan soalan terkait hukum Faraday dan hukum Lenz. Garisnya. Kemudian di sini ada soal ya. Sebuah medan magnet
seragam tegak lurus terhadap bidang sebuah loop atau kumparan. Nah, itu berbentuk lingkaran dengan diameter 10 cm yang terbuat dari kawat berdiameter 2,5 mm dan memiliki resistivitas sebesar 1,69 dikali 10 pangkat negatif 8 ohm meter. Dengan laju berapa besar perubahan medan magnet harus terjadi untuk menginduksi arus sebesar 10 ampere dalam loop tersebut. Oke, jadi di sini kita cari dulu ya nilai resistansinya. Sebentar. Oke. Nah, kita anggap ya kawatnya itu berbentuk seperti tabung ya. Ini saya kasih keterangan ya. Nah, untuk mencari nilai resistansi, ini juga saya rasa udah dikasih ya di kelas ya rumus ini. Dan kalau nggak salah di laprak fisika kalian juga ada nih rumus ini. Jadi harusnya kalian sudah familiar ya. Oke, kemudian bisa langsung kita masukin aja ya untuk masuk apa masing-masing nilainya ya. Nilai rho-nya itu adalah 1,69 dikali 10 pangkat sebentar. 48 ya. Harusnya ini ya, pangkat negatif 8 ya. Oke, ini kayaknya typo. Saya minta untuk hitung pakai kalkulator ya. Apakah ini hasilnya sudah sesuai atau belum? Oke. L-nya ini 0,1 M. Kemudian luasnya 2, kali. Bentar, dia betul nggak 10 pangkat. Oh ya, ini kita ubah dulu ya. Milimeter dia salah. Ini udah sesuai belum? Kalian hitung pakai kalkulator. 1,1 kali 10 pangkat negatif 3. Cek. Apakah ini sudah benar? Bentar. Ini saya mau tanya ke ini nggak ada yang inisiatif ya, mau ngitung. Bentar. Saya mau nanya ke Naufal 089. Naufal 089. Mana ini orangnya? Saya tandain ya di sini ya. Saya nggak suka deh kalau dia jelek bentar. 089. Naufal. Ya, iya. Ada yang tahu keberadaan Naufal? Nggak tahu ya. Oke. Saya mau nanya ke siapa ya? Juli. Oke, Juli kelihatannya bengong aja ya dari tadi. Ini 1 kali 10 pangkat negatif 3 ohm udah benar belum? Dikali 3. Gimana? Kalau di kalkulator saya hasilnya 1,0816 kali 10 pangkat min 3. Sebentar. 0,816 kali 10 pangkat min 3. Itu kalau pakai negatif 8 atau 8? Negatif 8. Oke, benar ya. Berarti di sini typo ya. Oke. Kurang lebih 1,1 lah ya. 0,8 kita anggap aja jadi 1. Tuh ya, jadi di sini typo ya. Sini harusnya adalah negatif 8. Kemudian untuk yang berikutnya itu adalah ini ya. Kita pakai persamaan yang ini. I sama dengan GGL ya. Per R. GGL kan kita tahu ya. Dia flux per waktu ya. Nah, kemudian bisa langsung kita masukin aja sih sebenarnya.
Kan kita udah dapet ya persamaan yang ini. Nah, itu kita masukin untuk masing-masing angka yang sudah kita ketahui ya. 10 ampere untuk nilai I-nya, kemudian R-nya juga udah dapat 1,1 kali 10 pangkat negatif 3, kemudian P ya tetap ya, P ini kita pakai 3,14 atau 22/7. Kemudian untuk R-nya ya, jari-jarinya tadi udah diketahui juga 0,05 ya, jari-jari. Diameter resistan dengan laju besar keluar. R-nya 0,05. Dua medan magnet seragam 3 larut dalam berbentuk lingkaran dengan diameter 10 cm yang terbuat dari kawat berdiameter 2,5 mm dan memiliki resistance 1,69. Jadi untuk menginduksi R-nya ini kita dapatnya dari, ada yang tahu R-nya dapat dari mana? Jari-jarinya ini 10 cm dibagi 2. 10 dibagi 2. Di situ kan kasih tahu Bang, diameternya 10 cm. Berarti kalau misalnya jari-jari ya berarti 0, berarti 5 cm jadi meter. Ya, Bang. Siapa yang jawab? Itu ya, dapatnya dari yang ini tadi ya, 10 cm. Diubah ke meter. Kemudian ini udah sesuai belum? 1,4 Tesla per second. Apakah sudah sesuai? Pada diem lagi nih ya. Ntar, ini saya mau nanya ke Putri dengan 1,4%. Oke, gimana? Udah dapat? Bang. Iya. R-nya itu kan berubah, Bang. Nggak 1,1 lagi. Kenapa dia berubah? R-nya kan berubah jadi 1,0816 kan. Nggak 1,1 lagi. Anggap aja sama dibuletin. Iya sih. Ini kita pakai yang ini ya, 1,1 kali 10 pangkat negatif 3. Kenapa dia jadi 1,1? Karena kan di sini 1,08. Nah, 0,8 ini itu kita anggap 1 atau dibuletin. Lihat. Hmm? 0,44. Yakin kamu? Yang lain apakah sama dengan Putri? 1,40056, Bang. Tadi siapa yang jawab? Azriel, Bang.
Surya. Kayaknya kamu nggak dipangkatin ya? Atau nggak dikali sama 3,14? Putri, kayak mana cara kamu ngitung Putri? Pangkat-pangkatin ya, Bang. Oke. Jadi ini betul ya, 1,4. Tuh ya, kemudian soal nomor 3 ya. Ini lebih mudah lagi ya. Sebuah kumparan melingkar memiliki jari-jari. Bang, Ya, Bang maaf boleh ini nggak Bang balik ke jawaban nomor 2 mau di SS dulu Bang? oh ini. Oke. Oke, sudah Bang. Terima kasih Bang. Oke, kemudian soal nomor 3 ini. Sebuah kumparan melingkar memiliki jari-jari 10. Sebentar, ini kenapa dia ada 0 segala sih? Oke, 10 cm ya. Dan terdiri dari atas 30 lilitan kawat yang rapat, sebuah medan magnet yang dihasilkan dari luar dengan besar 2,6 militesla ya, diarahkan tegak lurus terhadap bidang kumparan. Jika tidak ada arus dalam kumparan, berapakah fluks magnetik yang mengait pada lilitannya? Kemudian yang B, ketika arus sebesar 3,8 ampere mengalir dalam kumparan dalam arah tertentu, ternyata fluks total melalui kumparan menjadi 0. Berapakah induktansi dari kumparan tersebut? Oke, ini untuk seterusnya. Dipertimbangkan fluks yang terjadi dilakukan sekali, sehingga kan fluks ini ya rumusnya ya. Ini sama dengan N fluks total ya, sama dengan N fluks ya. Untuk fluks itu sendiri kan dia adalah B dikali A ya. Kemudian untuk A-nya itu sendiri adalah luas ya. Kemudian nanti bisa langsung kita masukin aja sih. Apa N-nya itu adalah dia N-nya itu adalah 30 ya. Di sini dia 300. Salah ya. Kemudian medan magnetnya ini ya. Karena dia mili Tesla, kita ubah ke Tesla. Jadi dikali sama 10 pangkat 3. Kemudian dikali Pi dikali sama 0,1 suaranya ini dia 30 ya, bukan 300. Saya mau suaranya 173. Ini siapa ya 173 ini? Rahmat Hidayat. Rahmat Hidayat Saya Bang, Rahmat Bang. Oke. Coba kamu Dengar Bang. hitung 30 dikali 2,6 dikali 10 pangkat 3 dikali Bentar Bang. Pi atau Bentar Bang. 3,14 ya Pelan dikali Bang. 2. Gimana Bang? Ulang Bang. Ini kamu tinggal kali-kalikan saja ini. 30 ya, 30 bentar. dikali 2,6 jadi berapa hasilnya? Bentar Bang. Ada yang udah
menghitung dan sudah dapat? Coba langsung rasain aja. Ya bang, Ya, berapa? Benar. dapat hasilnya itu 2449,2. Terus kalau dibulatin jadinya 2,4 kali 10 pangkat minus 3. 2,4 kali Pangkat 10 minus 3. 10 pangkat minus 3. Jadi siapa? Nipo ya? Ini saya hapus aja lah ya. Samakan dia. Permisi Oke. Bang, Iya? izin bertanya. Untuk Farhan tadi jawabannya 2000 ya? Enggak, 2,4 kali 10 pangkat Kok negatif negatif Bang? 3. Kenapa? Kenapa negatif? Kan jawabannya 2449, Positif bang, harusnya 2,4 dikali 10 pangkat 3. Oh, jadi harusnya pangkat 3 ya? Iya, Iya Bang, bang. pakai Oh iya betul ya. Kan sini dia pangkatnya 3 ya? Ada yang Itu negatif sebenarnya kalau dibulatin dia 2,45 bang. Tadi 5 ya? ya, pangkatnya yang salah. Oke, berarti sebentar. Ini ya. Untuk solusinya. Kemudian nanti kita dapat untuk apa? Panjangnya ya. Yang ditanya. Ya kan? Bentar ya. Itu adalah ini ya rumusnya. Ini harusnya udah dikasih di kelas juga ya. Rumus sederhana ini. N-nya kita udah tahu ya. 2,45. Kemudian apa fluxnya juga kita udah tahu ya. N dikali flux itu ini ya. Ini kan tadi kan ini ya. N dikali flux. Dapatnya ini ya. Tapi sebentar deh. Tadi yang cewek tadi siapa ya? Yang cewek tadi siapa? Iya Bang. Di oke. Ya. Kemudian I-nya kan kita udah tahu ya, 3,8 ampere. Jadi tinggal kita bagi saja dan bentar. Ini kan tadi pangkat ini ya, pangkat 3 ya. Jadi bentuknya adalah ini ya. Ini berarti dia harusnya positif, benar nggak sih? Sebentar. Kayaknya tanda positif dan negatif ini kita ada yang salah deh. Kita di sini milih Tesla. Milih Tesla ke Tesla, dia positif atau negatif? Negatif bang. Negatif kan? Nah, berarti yang typo itu berarti di sini ya. Nah, berarti ini benar. Pantesan saya kok dia tiba-tiba ini juga di itu ya, udah dapat untuk solusi soal nomor 3. Jadi sesederhana ini. Dan nggak tahu ya, kemarin ibunya bilang di tahun sebelumnya ini keluar gitu ya. Jadi silahkan kalian catat ya. Dan memang harus kalian catat sih. Kemudian kalian pahami, kalian pelajarin lagi gitu ya. Ingat-ingat rumus sederhana ini ya. Gitu. Nanti siapa tahu tiba-tiba kuis sama gitu ya. Yang diubah cuman angka-angkanya doang. Jadi ketika kalian sudah tahu ya rumusnya gitu ya. Ya udah tinggal kalian substitusikan saja
nanti kalian langsung dapat hasilnya. Apalagi kuis kalian online ya. Sebentar lagi sih kalau nggak salah ya, mendekati UAS. Itu untuk soal nomor 1 sampai nomor 3. Silakan di SS ya. 1, 2, 3. Next ya, ke soal nomor 4. Oke. Soal nomor 4 ini ada susunan induktor ya, pada gambar di bawah ini. Ini ya. Dengan L1 itu sama dengan 30 ya, milihenry ya. Kemudian L2 50 milihenry, L3 20 ya, kemudian L4 15. Saya harus ada nol gini. Kemudian saya mau nanya ke siapa ya? Di pertemuan sebelumnya saya udah kasih tahu ya. Ciri-ciri, bentar. Ini harus kalian ingat ya. Rangkaian ciri-ciri rangkaian seri itu ada apa aja? Ada yang bisa jawab? Ciri-ciri rangkaian seri? Ada yang bisa jawab? Ciri-ciri rangkaian seri? Tidak bercabang, Bang. Oke, tidak bercabang. Tadi siapa? Alfredus Taurus. Alfredo ya. Apakah ada lagi? Jika satu Arus komponen yang mengaliri sama. Apa tadi? jika Arus yang mengalir pada setiap komponen itu sama. Komponen. Baru disusun Hambatan secara totalnya ini, berbaris atau Bang. deret. Hambatan totalnya dia penjumlahan dari semua hambatan komponen. Tadi yang Hambatan nomor 2 tadi totalnya, apa? hambatan Laki-laki tadi. totalnya ini, Bang. Masih sama, Bang. Helfredo. Alfredo juga. Yang cewek tadi? Yayan, Bang. Helfredo, Bang, bukan Alfredo, nanti nggak nampak. Hambatan totalnya itu Alfredo. penjumlahan semua hambatan komponen. Alfredo pakai Y ya? Yang resen. Alfredo. Oke, kalau misalkan ciri-ciri rangkaian paralel, siapa di sini yang mau jawab? Tersusun Bang. Ya, Bang. Lebih dari Listrik terbagi. Kalau cabangnya terputus ya tetap berfungsi, Bang, cabang. Pegangnya apa tadi? Sama. Sama di setiap cabang.
Kemudian tadi kalau yang terputus Ini Bang, bentar, tegangan sama di setiap cabang ini siapa tadi? Nomor 2 ini tadi siapa? nggak tahu Bang. Taunya Yang kalau nomor 2 tadi siapa? Oke, ini ya. Jadi kalau dari Oke, jadi kalau kita lihat dari rangkaian ini ya, di sini ada apa? L1, L2, L3, sama L4 ya. Nah, kalau misalkan kita bentar, saya coba cari pena dulu ya, biar saya ingat gambarnya. Siapa ya? Yang dari pakai. Kemudian L1, L2, L4. Ini gambarnya kalau bisa kalian gambar rapih ya di catatan kalian gitu. Karena biasanya rangkaian-rangkaian yang kayak gini dia keluar ya. Yang diubah palingan cuman apa? Angka-angka ini doang. Oke. Jadi untuk gambarnya tadi kurang lebih kayak gini ya. Ini bagus ya. Jadi ini bagus ya.
Oke, jadi kurang lebih ya. Cek cek. Wi-Fi-nya dari laptop saya gitu ya. Makanya tadi tiba-tiba dia keluar. Karena saya menggunakan apa Wi-Fi Ethernet. Ini di sini L4. Oke. 1 2 3 4. Oke. Jadi untuk yang susunan serinya itu adalah L1 dan juga L4 ya. Ekuivalen itu dia sama berarti ya. Apa? 1 plus L4. Itu 30 ditambah sama 15 sama dengan 45. 30 sama 15 ini yang sudah diketahui dari apa, masing-masing ini ya nilainya ya. 30 ditambah 15, 45. Kemudian untuk yang paralelnya itu adalah L2 sama L3. Nah, kita bisa langsung dapat ya. Dia dapatnya adalah ini ya, 14,3. Kemudian untuk apa, totalnya ya, antara apa, L ekuivalen 1 dan juga ekuivalen 2 ini, itu adalah ini ya, tinggal dijumlahin aja. Jadi soal nomor 4 ini sebenarnya sangat mudah ya. Kita tinggal lihat gambarnya, mana yang seri, mana yang paralel gitu ya. L1, L4 adalah seri, L2 sama L3 itu adalah apa, paralel. Terus tinggal ditambahin aja. Makanya dapatlah dia. Hasil akhirnya adalah 59,3. Itu untuk soal yang nomor 4 ya. Silahkan di apa screenshot ya. Hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke. Kemudian untuk soal nomor 5, sini ya. Kumparan 1 memiliki induktansi L1 sama dengan 25, kemudian jumlah liternya adalah 100 ya. Kumparan 2 memiliki induksi itu sama dengan 40 ya. Lilitannya adalah 200 ya. Nah, kedua kumparan dipasang tetap di tempat. Induktansi mutual antara keduanya adalah ini ya, M sama dengan 3 ya. Harus sebesar 6 dalam kumparan 1 berubah
dengan laju 4 ya, ampere per second. Nah, untuk yang soal A, itu dia tanya flux magnetik 1, 2 yang menghubungkan kumparan 1. Kemudian yang B, berapakah gaya gerak listrik induksi di C, itu berapakah flux magnetik 21 ya, yang menghubungkan kumparan 2. Untuk yang berapakah gaya gerak listrik induksi mutual yang timbul pada kumparan 2? Jadi sini ada 4 pertanyaan ya. Kayak ini ya. Apa? Yang pertama ya. Flux pada coil 1. Ini rumusnya juga udah dikasih di kelas ya. Silahkan kalian catat ya. Flux 1, 2 itu adalah L dikali E dibagi sama N. Karena kita tinjau pada coil 1, maka kita pakai yang L1 sama I1 sama N1. Udah tinggal substitusiin aja berdasarkan nilainya. L-nya kan 25 ya, I-nya adalah 6, kemudian lilitannya tadi adalah 100 untuk lilitan yang pertama. Jadi dapatlah ini ya. Kemudian untuk yang kedua itu kita gunakan rumus ini ya, GGL induksi diri. Ini juga udah dikasih di kelas ya rumusnya. Silahkan dicatat saja ya. Kemudian tinggal kalian masukin berdasarkan data yang kalian peroleh dari soalnya ya. L-nya itu adalah 25, kemudian I-nya ya, itu adalah 4 ampere ya. Kemudian T atau waktunya itu kan 1 ya. Itu kumparan dipasang tetap di tempat mutual antara keduanya. Dalam kumparan 1 berubah dengan laju 4 ampere per second. Oke, jadi untuk waktunya kita anggap dia 1 ya. Kemudian arus per waktu. Iya benar, arus per waktu tadi DI dt ya, itu kita dapatnya dari 4 ampere per second tadi. Makanya di sini dia langsung dikaliin ya, 25 dikali sama 4. Kemudian sebentar. Di sini kan ada 25 ya, dikali 4. Di sini dia dapatnya 1 kali 10 pangkat 2. Bentar. Ada yang typo atau kan nggak mungkin ya. 25 kali 100. 10 pangkat 2. Oh iya ya, benar. Oke, benar ya. Oke, kemudian lanjut ya. Flux pada coil 2. Ini juga rumusnya sudah dikasih di kelas ya. Kan tinggal substitusikan berdasarkan angka-angka yang sudah ada pada soal. Nilai M-nya tadi kan ini ya. Ini 3 ya. Kemudian N-nya lilitan yang kedua 200. Iya benar ya 200. Kemudian untuk I-nya 6 ya. Ini ya. Tiga. 3 dikali 6 kan 18 ya. 18 dibagi 200. 18 dibagi 200.
14 dibagi 200 berarti oh duit 8 nih. Kan 2 14 9. Kalau dibagi 2 9 sini 2 0,09. Oh, mana kalkulatornya? Ada yang lagi pegang kalkulator? Bener nggak sih 18 dibagi 200 sama dengan 0,09? Bener Bang. Iya bener Bang. Gerbang. Benar-benar. Bisa. Oh iya benar ya, 0,09. Kan ini puluhan ya, kayak belasan dibagi 200. 11 dibagi 2 kan dia 9. Pas ya, 0,09. Kan ini satuan, oh iya satuannya ya diubah. Makanya dia dapatnya adalah di sini 90. Jadi nanti ketika di soal ya, entah itu kuis atau kan satuannya ya. Dengan sampainya berapa gitu ya. Terus ketika di soal juga malah dia berapa gitu ya. Jadi silahkan kalian perhatikan di satuan. Untuk nilai M-nya kan udah tahu ya, itu adalah 3 ya dari soal. DI per DT ya, juga udah tahu ya. Itu 4 ampere per second. Jadi tinggal dikali aja, 3 dikali 4 sama dengan udah 12. Ini untuk soal yang nomor 5. Silahkan kalian screenshot ya. Bang, mau nanya Bang. Ya boleh. Itu yang 4 ampere itu diubah ke miliampere apa tetap ampere Bang? Yang GGL ini ya? Ya. Sama yang ini? Tetap ampere atau miliampere gitu, benar? Bener Bang. Oke, jadi untuk satuannya itu sendiri ya. Sebenarnya dia ada penjabaran sendiri ya. Ini kan satuannya adalah mH ya. Saya ketik aja deh, jangan dicoret-coret. mH terus dia dikali sama si ampere per second ya. Nah, kalau misalkan kondisinya seperti ini ya, kamu ditanya apakah dia diubah ke miliampere atau tidak gitu ya. Kalau misalkan dia harusnya enggak ya, dia enggak diubah karena si M ini gimana cara bilangnya ya? H ini ya, ketemu sama A per S ini, itu dia sama dengan V. Itu dia ada penurunan sendiri sih sebenarnya untuk satuan ini. Ini ya. Kenapa jadi MP ya, Pak? M dikali V gitu. Terus untuk yang ini juga ya. Sama aja ya, mH sama ampere per second. Gitu. Jadi
punya apa ya, ribuan halaman itu ada sih untuk apa, rumus yang kayak gini. Jadi ketika dia apa, bertemu dengan satuan yang lain, dia bakalan berubah jadi apa, satuan apa gitu. Gitu. Jadi kalau misalkan kamu tanya apakah dia diubah ke miliampere atau enggak, jawabannya adalah enggak ya. Karena memang dari apa, ketentuannya seperti itu. Ketika dia dikalikan atau bertemu dengan satuan yang lain ya, dalam kondisi perkalian gitu ya. Nah, maka itu dia satuannya berubah. Sebenarnya di pertemuan-pertemuan sebelumnya juga ada juga sih yang ketika satuan misalkan kita anggap adalah dia variabel A gitu ya. Nah, dia bertemu dengan satuan yang kita anggap dia adalah sebagai kita anggap variabel B ya. Nah, jadi ketika A dikali B itu dia berubah gitu. Bahkan ada yang satuan saling meniadakan gitu ya. Biasanya kalau satuan yang saling meniadakan itu apa? Seper gitu atau kayak ada pembagian dengan apa? Variabel yang sama. Itu terkait satuan ya. Tadi siapa yang nanya? Bang, makasih Bang. Siapa tadi yang nanya? Jadi halo Bang. Hah? Siapa? Ini siapa sih namanya? Azriel. Bagus ya pertanyaannya ya. Jadi lebih apa? Memperhatikan lagi ya untuk satuannya gitu. Karena memang ada aturannya sendiri ketika dia bertemu dengan satuan yang lain dalam kondisi perkalian seperti ini, dia berubah gitu ya. Jadi satuan yang itu untuk soal nomor 5. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Untuk rumus-rumus ini sama ya yang dikasih dosen ketika di kelas atau kalian juga bisa baca sendiri ya di buku atau soft file yang udah dikirim ya, drive-nya sama dosen di GCR ya. Itu yang ribuan halaman itu deh. Jadi rumus-rumus ini udah suatu ketetapan dan ada penurunannya sendiri. Kan ya di screenshot 1, 2, 3. Kemudian soal nomor 6 ya, yang terakhir ya. Sebuah kumparan dihubungkan secara seri dengan sebuah resistor 10, sebuah baterai ideal 50, diberikan ke kedua komponen tersebut dan arus mencapai 2 ampere setelah 5. Nah, di sini udah ada soal ya. Hitung indukstansi dari kumparan, kemudian yang B adalah berapa energi yang tersimpan dalam kumparan pada saat itu. Kalian screenshot dulu ya, sekarang kita akan ke solusinya. 1, 2, 3. Udah ya. Ini untuk solusinya. Oke, jadi untuk indukstansi L berkaitan dengan konstanta waktu induktif dari suatu rangkaian RL. Ini ya persamaannya. Rumusnya. Ini juga udah dikasih di kelas. Di mana R itu adalah hambatan dalam rangkaian ya, R ini ya. Energi yang disimpan oleh suatu induktor yang dilalui arus diberikan oleh, ini juga rumus yang sudah ada atau sudah dikasih di kelas ya. Nah, untuk mencari indukstansi L ya, sebenarnya tinggal kita masukin aja ya, sesuai dengan rumusnya ya. Pakai rumus ini. Kemudian kita jabarin ya. Ini pindah ke sini, kemudian nanti
sama matematis aja sih. Matematis ya. Kemudian kan kalau misalkan kita mau ngilangin eksponen ini, kita pakai ln dia. Tapi kalau misalkan mau tetap ada eksponen, ini sebenarnya bisa aja sih. Cuman lebih enak kita buat dia jadi ln. Kemudian nanti tinggal kita masukin aja ya. Misalkan yang dicari itu adalah ini ya. Kan negatif taper. Ini ya, tahu ya. Kalau misalkan kita masukin ya, itu kita bisa peroleh atau kita dapat panjangnya ini ya. Kemudian untuk yang B ya, itu kan yang ditanya itu energi yang tersimpan ya. Makanya di sini adalah pakai rumus ini ya. Tinggal kita substitusikan ya. Untuk LI-nya kan udah dapat ya. L-nya udah dapat ya kita. Dari sini tadi ya 97,9. Kemudian untuk apa? Harusnya juga udah ada ya, udah soal harusnya tadi nih ya. Harusnya kita nyalain dulu MA. Kembali sebuah baterai dia harus mencapai nilai 2 setelah 5. Oke. Dapat ya di bagusan hasilnya udah. Ini udah benar belum ya? Ada yang lagi buka kalkulator? Coba hitung. Kalau misalkan kita sebentar. Ketik aja ya. Ini dia ada yang salah deh. Harusnya kan nilai L-nya itu kalau bisa 97,9. Coba kita ubah ya. Sini kali 10 pangkat negatif 3. Ini untuk nilai dari si L-nya ya. Kemudian untuk nilai I-nya itu 2 deh. Dikali sama 10 pangkat. Bukan, harusnya itu adalah 2 ya. MA karena di sini miliampere ya. Kita ubah ke ampere. Kita dalam kurung dulu ya biar kita enggak salah. Untuk nilainya itu jadi 2 ya, miliampere. Jadi kita kali aja sama 10 pangkat negatif 3.
baru nanti kita bakalan dapet ya. Maaf, ini harusnya dikuadratin ya, karena kan rumusnya I kuadrat ya. Ini saya kasih sama dengan dulu. Kita pakai dibagi 2 baru di bawahnya ini sama dengan kita jabarin lagi ya. Copy paste aja deh. Itu sama dengan kan kalau 2 dipangkatin sama 2 itu hasilnya adalah 4 ya. Dikali 10 dikuadratin. Berarti dia adalah dikali ini kan 3 dikali 2 3 dikali 2 adalah negatif 6 ya. Jadi ini ya untuk baru dibagi 2. Kemudian sebentar saya coba ada yang lagi pegang kalkulator nggak? Coba dikaliin 97,9 kali 10 pangkat. Negatif 6 dibagi sama 2. Bang, maaf. Izin tanya Bang, untuk yang hasil L-nya itu kenapa dikali 10 per 3? Kan ini Yang 10 mana? pangkat min 3-nya dikali 10 pangkat min 3. Ini ya, sebentar. Ini kayaknya ada yang salah juga deh, bentar. Iya ya, harusnya di sini dia. Ini kita jabarin lagi ya. Ini kan dia nilai I di sini juga. I dikali R. Harusnya kan 2 ya. Nilai R-nya juga. R-nya itu ada kilo ohm. Berarti kalau kilo dia diubah ke ohm aja kali 10 pangkat 3 kali 1000. Udah sih 90,9. Kenapa dia dikali sama 10 pangkat negatif 3? Iya, kita dapat dari sini ya, bukan pakai ini. Oke, coba dikaliin pakai kalkulator. Hasilnya 1,958 kali 10 pangkat min 4 Bang. 1,958 kali 10 pangkat min 4. Oh ya, ini dibulatin berarti ya, nilainya jadi oke. Jadi yang keliru itu nilai I-nya ya. Ini kan nilai I-nya dia ditulis 10, padahal nilai I pada soal
2 dia ya. Jadi ini coret. Harusnya dia adalah jadi langsung sekali kita coret ya. Oke, bisa screenshot yang ini aja ya. Secara tidak langsung sama sih, ini kan pembulatan ya, 96. Ini kan 958 ya. Oke, masih bentar. Masih ada yang serang nggak ya? Oke, udah pas ya. Oke, untuk soal nomor 6 ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Mau cukup? Cukup, Bang. Oke, cukup ya. Jadi, apa, itu ya untuk pertemuan kita pada malam hari ini ya. Silakan kalian lengkapin catatannya. Kalau nggak salah saya pernah bilang ya, untuk yang tutorial pertemuan berapa ya? Kelima ya kalau nggak salah. Itu dikumpulkan secara offline ya, setelah lebaran. Nah, jadi silakan kalian kolektifin ya, boleh ke ketua kelas aja nggak apa-apa gitu ya. Terus nanti silakan kumpulin ke saya ya, di asrama TB3. Oke.